Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya kita menata batin untuk menarik keberuntungan dan rezeki. Ternyata ya teman-teman, jiwa yang positif, jiwa yang tenang, pikiran yang positif, dan juga perasaan yang positif ini bisa menarik keberuntungan, menarik rezeki, kemudian juga menarik banyak kebaikan dalam hidup kita. Nah, caranya gimana tuh? Jadi yang pertama memang ada beberapa level nih teman-teman untuk mengubah result ya. Yang pertama tentunya kita perlu mengubah identitas dulu. Yang pertama, identitas yang perlu diubah. Apa itu identitas? Identitas adalah mindset dan heart set. Artinya setelan pikiran dan juga setelan hati kita yang perlu kita ubah. Ya, bagaimana caranya berpikir dan merasa positif. Kemudian yang kedua, resultnya jadi berubah nih, tindakannya jadi berubah. Ya, ada perubahan di proses. Kemudian yang ketiga baru resultnya berubah. Jadi apabila kita menginginkan result yang berubah, hasil yang berbeda, maka tarik mundur. Berarti prosesnya perlu berubah, tindakannya perlu berubah. Kemudian tarik mundur lagi, berarti pikiran dan juga perasaannya perlu berubah. Nah, kemudian teman-teman ada beberapa level perubahan dari seseorang, kepribadian seseorang. Yang paling lemah adalah perubahan lingkungan dulu. Lingkungan itu di level yang paling bawah nih, paling lemah. Kemudian yang kedua, behavior atau perilaku. Ya, yang pertama lingkungan yang paling rendah, kemudian perilaku. Kemudian skill atau keterampilan. Kemudian belief, baru ya udah mulai kuat nih, belief. Ya, kepercayaan ya, keyakinan. Kemudian yang berubah lagi, yang lebih kuat lagi value. Apabila memang value-nya berubah atau nilai-nilainya berubah. Kemudian lebih ke atas lagi identitasnya berubah. Ya, kemudian ke atas lagi spiritualitasnya berubah. Jadi teman-teman, apabila kita mau mengubah diri kita, maka kita akan mengubah sampai dengan di level yang paling atas nih, di level spiritual. Ya, mulai dari belief itu udah mulai kuat, belief, value, identitas, kemudian spiritualitas. Begitu juga apabila kita mengupayakan perubahan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kebayang gini, misalnya kita sendiri deh berubah nih, environmentnya, lingkungannya berubah. Katakan kita dipaksa ke negara yang sangat disiplin, katakan begitu ya. Kemudian ya mau nggak mau behavior kita jadi berubah gitu, dipaksa ya ke lingkungan yang memang disiplinnya tinggi, maka ya mau nggak mau deh jadi berubah, soalnya banyak sanksi, banyak denda gitu. Nah, tapi ini nggak akan berlangsung lama apabila tidak dilanjutkan lagi ke level-level berikutnya nih teman-teman. Ke level yang tadi, belief ya, kemudian value, identitas, sampai spiritualitas. Begitu juga apabila kita mau mengubah diri kita sendiri dari ibadah-ibadah kita. Jadi jangan sampai ibadah kita ini nilainya tidak kuat. Jadi kita memang perlu banget mengubah ibadah kita ini sampai dengan menghujam ke belief tadi. Belief, value, identitas, spiritualitas. Ya, ibadah kita itu. Nah, baru deh berubah. Begitu juga dengan lingkungan kita ya teman-teman ya. Jadi misalnya kita mengupayakan perubahan pada anak-anak kita. Nah, kita upayakan bukan hanya mengubah environment, bukan hanya mengubah lingkungan, tapi juga kita mulai dengan nilai keteladanan, mengubah ke level yang atasnya ya. Kemudian tadi dari keteladanan, cerita-cerita yang kisah-kisah yang positif seperti itu. Kemudian ada dua kondisi hati kita nih teman-teman untuk mendapatkan keberkahan dan rezeki tadi. Yang pertama adalah kondisi yang mengejar. Mengejar itu apa sih? Mengejar rezeki, mengejar keberkahan gitu ya. Nah, di sini jangan sampai nih mengejar dengan
kondisi emosi yang takut nggak kebagian, takut kekurangan gitu. Ya, jadinya kan capek. Kemudian ada dua lagi, yang kedua adalah kondisi emosi menarik. Nah, yang menarik ini, menarik keberuntungan dan rezeki ini akan fokus di area segala sesuatu yang di dalam kendali kita nih teman-teman. Apa aja tuh? Jadi itu adalah aktif bertumbuh, membangun diri kita sendiri nih teman-teman. Kemudian juga aktif untuk mengubah karakter. Ya. Kemudian juga mengubah kepribadian, mengembangkan diri gitu ya. Kemudian fokus pada attitude, meningkatkan kompetensi gitu, fokus pada karakter. Nah, gimana nih seni menata batin supaya yang tumbuh adalah positive thinking dan positive feeling. Teman-teman, ketika kita sudah bisa mengubah karakter kita, attitude kita, energi kita, pikiran kita, perasaan kita kepada sesuatu yang lebih positif, nah alhamdulillahnya ya, yakin ya bahwa hal-hal yang terbaik itu yang akan datang kepada kita. Jadi bukan lagi mengejar, tapi ini menarik. Jadi malah hal-hal keberuntungan, rezeki ya, kemudahan, kebahagiaan itu datang tuh teman-teman, datang ke dalam hidup kita dengan kita mengubah diri kita. Nah gimana tuh caranya? Jadi gini, yang pertama adalah kita yakin dulu nih teman-teman, gimana supaya kita bisa menumbuhkan perasaan yang positif juga pikiran yang positif. Yang pertama, kita yakin dulu bahwa apa yang sudah menjadi takdir kita, apa yang sudah menjadi rezeki kita itu akan datang kepada kita, tidak akan diambil oleh orang lain. Itu yakin dulu tuh teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa amal kita nggak akan dikerjakan orang lain, sehingga kita sibuk beramal. Jadi ketika kita yakin bahwa rezeki kita nggak bisa diambil orang lain, maka kita akan menjadi tenang, tentram gitu. Yang penting bergerak aja, bergerak dengan optimis, bergerak dengan maksimal, bergerak dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh, ikhtiar yang terbaik, usaha yang optimal, tapi dengan batin yang tenang. Ya. Jadi ini kita sebut sebagai relaxed attitude towards life. Jadi hatinya tenang aja gitu, bergerak aja, memberi manfaat aja, selalu melakukan yang terbaik. Kemudian selalu mengevaluasi diri supaya ada perbaikan-perbaikan lagi, meningkatkan keilmuan, meningkatkan keterampilan ya, tapi tetap berpikir dan berperasaan yang baik gitu. Nah, kemudian tapi juga kita tahu bahwa amal kita nggak akan dikerjain sama orang, jadi kita sibuk beramal gitu teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kita yang kedua adalah apabila kita melakukan hal yang baik, maka yang baik juga yang akan datang kepada kita. Gitu teman-teman. Jadi kita akan fokus pada kita melihat yang baik, berpikir yang baik, merasa yang baik, berbuat yang baik gitu loh teman-teman. Sehingga memang yang datang adalah kebaikan juga gitu. Jadi gini, teman-teman pernah merhatiin nggak? Jadi katakan ya, ada satu kondisi, misalnya gelas setengahnya terisi air. Nah, gimana nih cara kita melihat hal tersebut, kondisi tersebut? Kita melihatnya sebagai gelas yang setengah penuh atau gelas yang setengah kosong. Jadi, kalau misal kita melihat segala sesuatu dari sisi positifnya ya teman-teman, ternyata malah keberuntungan tuh yang datang pada kita. Jadi kebayangkan pernah juga ya ketemu orang-orang yang dia tuh kok beruntung terus gitu, dapet terus, beruntung terus gitu, lucky gitu ya, beruntung. Nah ternyata memang dia berpikir positif, jadi yang positif juga yang datang kepada dia gitu teman-teman. Nah kalau
berpikir negatif, jadinya malah apes gitu, kayak nggak dapet rezeki, kayak susah gitu teman-teman. Ya, kemudian satu lagi nih teman-teman, coba deh, ini senyum ya. Kenapa senyum dikatakan senyum itu adalah sedekah? Karena senyum itu akan menularkan kegembiraan. Kemudian ya, ketika kita dan optimisme, harapan, ya pikiran positif, perasaan yang positif gitu, dan akhirnya akan mengundang rezeki itu sendiri gitu, keberuntungan itu sendiri. Dan juga kayak gini teman-teman, jadi energi positif itu akan menular nih, akan menyebar. Jadi malah orang-orang yang energinya positif itu lebih beruntung lagi gitu teman-teman. Datang sendiri gitu loh, rezeki keberuntungan tuh datang sendiri. Tapi dia emang energinya positif, berpikir positif, kemudian menjaga perasaannya tetap positif, dan tindakannya semua ucapan, tindakan, sikap semua positif. Nah, ini juga akan menyebar, menular energi positif ini. Ya. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada orang yang ngomong, kok sekitar saya toksik ya gitu ya. Nih pasangan hidup toksik, anak-anak toksik, teman-teman toksik gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gini kondisinya, coba deh. Karena coba untuk mengevaluasi diri nih. Karena ada yang disebut dengan positive circle network of luck. Jadi ini apa sih? Ini adalah ketika orang-orang akan bergabung dengan orang yang sama gitu teman-teman. Jadi like dissolve like. Jadi bergabung dengan yang sama gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya lingkungannya itu masih toksik, coba evaluasi diri nih. Jadi mungkin kita bisa mengubah diri kita menjadi madu. Jadi kan toksik itu racun ya. Jadi ketika toksik ya mungkin kita juga masih belum menjadi madu tuh. Jadi lingkungannya jadi toksik. Nah, coba kita mengubah karakter diri kita menjadi madu. Ya. Ketika kita mengubah karakter kita menjadi positif, nah itu energi itu akan menular tuh teman-teman. Jadi berubah gitu. Jadi kok alhamdulillah ya, orang-orang kok berubah gitu kan teman-teman. Jadi pasangan hidup jadi lebih positif juga ya, perasaannya juga positif, jadi bersikap dengan positif, anak-anak jadi bersikap dengan positif, jadi lebih bekerja sama ya, mudah gitu loh, diarahkan gitu. Jadi ketika kita mengubah diri kita, mengubah segala sesuatu yang ada dalam kendali kita ya teman-teman, mengubah pikiran, perasaan, ucapan, tindakan menjadi sesuatu yang positif, nular tuh energinya. Jadi kayak wangi bunga itu nular tuh. Jadi yang lain juga sama, ketularan energi yang positif. Ya. Kemudian yang ketiga, keyakinan kita yang ketiga nih teman-teman. Hidupku dalam genggaman Allah yang tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Jadi apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita adalah memang yang terbaik. Dan takdir Allah itu lebih indah daripada mimpi-mimpi kita. Takdir Allah itu jauh lebih indah ketimbang apa yang kita harapkan. Yakin bahwa yang menetapkan takdir atas kita adalah yang paling mencintai kita dan paling menginginkan kebaikan untuk kita nih teman-teman. Jadi ketika kita berprasangka positif, penuh harapan kepada Allah beserta prasangka hambanya kan. Jadi Allah bahkan akan memuliakan kita dengan apa yang jauh lebih baik lagi dari apa yang kita prasangkakan itu. Gitu. Jadi kita menerima dengan senang hati apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita, kemudian terwujud atau tidak terwujud tetap bersujud. Teman-teman, semoga kita bisa berlatih bareng-bareng ya, mengubah diri kita menjadi jauh lebih positif lagi, dan vibrasi positif ini akan nular ke lingkungan kita nih teman-teman. Kita ngajak ya
berfokus pada memberi manfaat, kita ngajak juga orang-orang akan tertular ya, menyebar energi positifnya. Insya Allah jadi lebih tenang, lebih bahagia, dan sama-sama yuk kita berjuang untuk berpikir positif, kemudian berperasaan positif, kemudian juga mengucapkan dan melakukan tindakan yang positif. Insya Allah rezeki akan mengalir teman-teman. Rezeki, keberuntungan datang dengan sendirinya. Ya, insya Allah, percaya deh. Ditunggu kabar baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.